Sudah lama sejak seniman bela diri kekosongan tingkat kelima muncul di aula utama. Aku ingin tahu makhluk apa yang sangat kuat itu. Apakah menurutmu makhluk itu terlihat seperti naga itu terlalu kejam? Ia menelan ular sepanjang 20 meter dengan mulutnya. Seekor naga, bagaimana mungkin ras naga memiliki dua sayap? Apa menurutmu ahli garis keturunan super dari lautan lain yang datang ke tempat kita? Ada kemungkinan yang sangat tinggi. Ketika garis keturunan dikembangkan secara ekstrim, itu bisa menjadi roh dan mengalami atavisme. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Itu pasti makhluk yang hidup di atas aula utama. Kita harus kembali dalam beberapa bulan. Jika makhluk ini keluar lagi, akan berbahaya. Oh benar, aku mendengar bahwa pedang iblis tanpa nama itu membunuh lebih dari 20 binatang iblis di lantai pertama. Itu sangat kuat. Ya, satu orang membunuh lebih dari 20 binatang iblis dalam sekejap. Dia bahkan membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat kedua dalam sekejap. Apalagi, dia bahkan membunuh beberapa orang sekte dingin. Saya merasa bahwa kekuatan iblis pedang tanpa nama setidaknya adalah seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga. Dia benar-benar monster, jenius tertinggi. Di pintu keluar aula utama, beberapa seniman bela diri kekosongan yang mendalam berjalan keluar. Pertarungan antara dua makhluk mengerikan di depan aula utama telah mengejutkan banyak orang. Ini menyebabkan banyak orang melarikan diri dari aula utama, takut mereka akan menghadapi bahaya. Haha, levelku meningkat. Akhirnya, di pintu keluar aula utama, Wang Xian mengendarai jiwa iblisnya dan terbang menuju area luar kuburan manusia iblis. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Level ranah kekosongan berwawasan level 1, transformasi ketiga dari transformasi naga ilahi. Kristal naga 76.400 per 100 miliar. Kemampuan supranatural menguasai suku air, memerintah suku air yang lebih rendah dari level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, terang dan gelap. Aspek 5 elemen penggilingan. Istana naga tingkat 3. Anggota Istana Naga 3396. Melihat atributnya dan merasakan kekuatan ledakan tubuhnya, mata Wang Xian berbinar dengan pancaran 5 warna. Setelah melahap binatang iblis ular berbisa iblis, dia telah mencapai transformasi hanya dengan sedikit energi naga. Dia tidak mencapai tahap interpretasi kehampaan setengah langkah dan langsung maju ke tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan transformasi ketiga dari transformasi naga ilahi. Terobosan dalam kultivasinya memungkinkan dia mendominasi seluruh wilayah Liu Hai dengan kekuatannya saat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik terkemuka di tingkat kelima dari tahap interpretasi kosong dalam kondisi naga ilahi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-6 dari tahap interpretasi kekosongan, dia masih bisa melarikan diri. Sudah lebih dari setahun sejak saya keluar. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Wang Xian berpikir sendiri. Mempercepat. Dia berteriak pelan. Jiwa iblis di bawahnya segera meningkatkan kecepatannya dan berlari dengan cepat. Duduk di atas jiwa iblis dan menghadap ke seluruh kuburan manusia iblis, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Ketika dia datang ke sini, dia hanyalah orang lemah yang tidak berarti. Dia bahkan tidak berani terbang di langit. Tapi sekarang, seekor naga berkeliaran di dunia. Saya telah berada di aula utama selama lebih dari setengah tahun. Saya ingin tahu apakah Zhang Fengying khawatir. Wang Xian berpikir sendiri. Segera, tempat tinggalnya muncul di hadapannya. Sosok Wang Xian bergerak. Dia melompat turun dari jiwa iblisnya dan melepas topengnya sebelum terbang ke halaman. Kamu akhirnya kembali. Zhang Fengying menghela nafas lega saat melihat Wang Xian terbang langsung ke halaman. Dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Aku sudah lama pergi kali ini. Aku telah membuatmu khawatir. Beristirahatlah selama sehari. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Long Xiaotian dan kita akan kembali ke Kerajaan Naga dan Phoenix. Wang Xian berkata kepada Zhang Fengying sambil tersenyum. Xiaotian panjang. Zhang Fengying memandangnya dan mengeluarkan kartu undangan dari cincin interspatialnya. Jika Anda terlambat 2 hari, Anda mungkin tidak dapat datang tepat waktu. Ini adalah kartu undangan Xiaotian yang panjang. 2 hari kemudian, Kerajaan Naga Cahaya akan mendirikan putra mahkota. Pada hari itu, Kerajaan Naga Cahaya akan mengadakan upacara pengorbanan di makam demi Human dan mengkonfirmasi pewaris masa depan kerajaan. Long Xiaotian berkata bahwa posisi putra mahkota kali ini pasti akan menjadi miliknya. Dia ingin kamu datang dan menonton upacaranya. Oh,
Wang Xian mengambil kartu undangan yang diberikan Zhang Fengying kepadanya dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Sudahkah Anda mulai mengkonfirmasi posisi putra mahkota? Baiklah, mari kita tunggu sampai dia menjadi putra mahkota sebelum kita kembali. Dalam waktu lebih dari setengah tahun, setelah Wang Xian membantunya melenyapkan bawahan dari beberapa saudara laki-lakinya, posisi Long Xiaotian tidak tergoyahkan. Saat itu, posisi putra mahkota pada dasarnya sudah diputuskan. Selama periode waktu ini, banyak ahli datang untuk berlindung dengannya. Bahkan ada 3 ahli alam kekosongan berwawasan yang datang untuk mencari perlindungan dengannya. Di antara kelompok putra mahkota, mereka benar-benar tak terkalahkan. Terserah kamu, aku bisa kembali kapan saja. Zhang Fengying tersenyum padanya. Baiklah, aku akan istirahat. Saya belum beristirahat selama setengah tahun. Kali ini, aku akan tidur lebih dari 10 jam. Wang Xian melambaikan tangannya ke Zhang Fengying dan masuk ke kamar. Zhang Fengying mengangguk padanya. Wow, ada begitu banyak orang hari ini. Tentu saja, lihatlah hari ini hari apa. Ini adalah hari di mana dinasti Naga Radiant menetapkan putra mahkota. Ini adalah raja masa depan dari dinasti Naga Radiant. Bagaimana bisa ada lebih sedikit orang? Selama seluruh Radiant Dragon dinasti memiliki beberapa keluarga yang kuat, sisa pasukan utama di wilayah Liu Hai akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Setiap kali dinasti Naga Cahaya memilih seorang putra mahkota, itu sangat luar biasa, terutama tahun ini. Kali ini spesial. Tahun ini, penanggung jawab upacara bukanlah keluarga kerajaan dari dinasti Naga Cahaya, tetapi pangeran kedua. Jelas bahwa mereka telah menyatakan pendapat mereka. Meskipun ini bukan waktunya untuk pengumuman sebenarnya, posisi putra mahkota adalah 100% dari pangeran kedua. Sekarang, pasukan pangeran kedua juga sangat kuat. Dia memiliki 5 seniman bela diri kekosongan yang berwawasan di bawahnya, dan salah satunya berada di level 2 dari seniman bela diri kekosongan yang berwawasan. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan orang lain. 2 hari kemudian, di pagi hari, Wang Xian beristirahat lebih dari 10 jam sebelum menuju ke Pulau Dinasti Naga Radiant bersama Zhang Fengying. Ketika dia tiba di garis luar, dia menyadari bahwa ada puluhan ribu orang di langit sekitarnya. Mereka berasal dari berbagai keluarga berpengaruh dari dinasti Naga Radiant. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang kuat. Selama mereka memenuhi syarat, mereka semua akan bergegas. Pada hari putra mahkota, itu berarti calon raja akan dikukuhkan. Kelompok tentara bayaran keluarga dari dinasti Naga Cahaya secara alami akan datang untuk memberikan penghormatan. Mereka bahkan harus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Selain dinasti Naga Ringan, sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah Liu Hai, negara lain, sekte, dan kelompok tentara bayaran juga akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Sebagai salah satu tokoh top di wilayah Liu Hai, mereka juga harus datang dan saling mengenal. Hari ini, itu adalah acara yang sangat besar untuk seluruh wilayah Liu Hai. TSK, rasanya ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling. Ada ahli tembus pandang di mana-mana saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke dalam. Tempat diadakannya upacara pemujaan langit ini terletak di atas pulau dinasti Guanglong. Sebuah tempat besar dibangun dengan formasi. Sebuah kuali besar didirikan di tengahnya. Meja dan bangku didirikan di ruang kosong di sekitarnya. Itu terlihat sangat megah. Di tengah, ada pintu masuk yang besar. Setiap angkatan yang berpartisipasi harus mengeluarkan kartu undangan untuk menghadiri upacara tersebut. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang menuju pintu masuk. Antrean yang masuk sangat panjang. Itu beberapa ratus meter di depan mereka. Selain anggota keluarga kerajaan dinasti Guanglong yang masuk langsung dari pulau, semua orang harus masuk melalui pintu masuk utama. Haha, sepupu benar-benar luar biasa. Posisi putra mahkota. Di masa depan, kita bisa dianggap sebagai kerabat kerajaan yang sesungguhnya. Tentu saja, 7 bulan yang lalu, posisi sepupu sebagai putra mahkota pada dasarnya telah dikonfirmasi. Di dinasti Guanglong, posisi keluarga Hua kita akan sangat meningkat di masa depan. Sementara Wang Xian perlahan mengantri untuk masuk, beberapa suara bersemangat tiba-tiba datang dari belakang. Satu kaisar dan satu punggawa. Meskipun benua transendensi menghormati seni bela diri, jika Xiao Tian yang lama bisa naik tahta, sebagai kerabat dari pihak ibunya, itu akan setara dengan naik ke surga dalam satu langkah. Sebagai sepupu raja, dia tentu akan menerima banyak manfaat di masa depan. Jadi itu keluarga Hua. Saudara-saudara, maju ke depan. Tolong jaga aku di dinasti Naga Cahaya di masa depan. Sementara anggota keluarga Hua berbicara dengan arogan, sebuah suara memuji datang dari belakang. Hehe, kita semua berteman. Ini adalah anggota keluarga Lingnan dari kota Lingnan, kan? Ya,
Ya, kami dari keluarga Lingnan. Kami di sini untuk memberi selamat kepada pangeran kedua karena telah mewarisi posisi putra mahkota. Lusinan pemuda parubaya melayang di udara dengan senyum di wajah mereka. Di samping mereka, 5 atau 6 pria muda, pria parubaya, dan bahkan pria tua sedang berbicara dengan hangat kepada anggota keluarga Hua. Pangeran kedua telah mewarisi tahta, dan klan yang paling diuntungkan darinya adalah klan ibu pangeran kedua. Saat air pasang naik, perahu naik. Di masa depan, klan Hua pasti akan memiliki kekuatan besar. Hei, dua di depan, dari klan mana kamu berasal? Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari belakang. Wang Xian menoleh dan menatap pemuda dari klan Lingnan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Tidak banyak. Saudaraku, jika Anda tidak terburu-buru, silakan mundur sejenak dan biarkan orang Tionghoa berdiri di depan. Apakah itu baik-baik saja? Pria muda dari keluarga Lingnan berkata dengan senyum di wajahnya. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkannya. Tentu. Hehe, anak muda, kamu tidak buruk. Karena Anda dapat menghadiri upacara ini, itu berarti Anda memiliki status tertentu. Ketika Anda datang ke kota Lingnan di masa depan, saya akan mengajak Anda bersenang-senang. Pria muda itu sepertinya tidak buruk. Dia menepuk bahu Wang Xian dan memujinya. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Meskipun antriannya sangat panjang, sangat cepat masuk. Hanya dalam beberapa menit, hanya tersisa belasan orang. Jelas bahwa orang-orang dari keluarga Lingnan ingin menjilat orang Cina. Sekelompok orang Tionghoa melirik Wang Xian dan tidak mengingatnya. Semuanya, keluarkan kartu undangan untuk upacara. Garis itu semakin pendek dan pendek. Suara beberapa penjaga datang dari depan. Dua pria parubaya berbaju zirah yang mengendarai panter bayangan hitam tingkat 9 yang transenden sedang memeriksa kartu undangan satu persatu. Di sekitar mereka, ada deretan prajurit berbaju hitam yang mengendarai binatang buas. Mereka berdiri di sana dengan bangga dan memandangi sekelompok orang yang telah masuk. Kavaleri lapis baja hitam. Kavaleri lapis baja hitam pangeran kedua. Total ada lebih dari 100 orang. Masing-masing dari mereka setidaknya berada di peringkat 7 tingkat transenden. Mereka sangat kuat. Kekuatan kavaleri lapis baja hitam ini hampir sebanding dengan beberapa tim pertempuran teratas dari dinasti Naga Radiant. Kavaleri lapis baja hitam ini terlihat sombong. TSK, aku benar-benar iri. Mereka adalah orang kepercayaan sejati pangeran kedua. Suara klan Hua dan klan Lingnan datang dari depan. Wajah mereka dipenuhi rasa iri. Beberapa klan di sekitar dinasti Guanglong juga memandang mereka dengan iri dan hormat. Klan Hua dan klan Lingnan menyerahkan surat undangan dan mengangguk ke kavaleri lapis baja hitam dengan senyum di wajah mereka. Undangan. Wang Xian dan Zhang Fengying berjalan mendekat dan kedua pasukan kavaleri lapis baja hitam itu berbicara seperti biasa. Namun, ketika mereka melihat Wang Xian, mereka tercengang sebelum sempat berbicara. Tuan Muda Wang. Kedua prajurit kavaleri lapis baja hitam itu segera membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Ini menyebabkan orang Hua dan orang-orang dari keluarga Lingnan yang baru saja masuk menoleh dengan heran. Ketika mereka melihat prajurit kavaleri lapis baja hitam membungkuk dengan hormat kepada pemuda yang berdiri di depan mereka, mata mereka semakin melebar. Ini, siapa dia? Tuan Muda Wang, pangeran kami sudah lama mencarimu. Dia pikir kamu tidak akan bisa datang hari ini. Tuan Muda Wang, biarkan kami membawamu ke sana. Pada saat ini, dua sosok terbang dari jarak dekat. Salah satunya adalah Bai Qingshan, yang mengenakan jubah putih, dan yang lainnya adalah Zhu yang lebih tua. Mereka datang ke sisi Wang Xian dengan rasa hormat juga dan berkata sambil tersenyum. Aku punya beberapa hal untuk diurus belum lama ini, tapi aku kebetulan tepat waktu. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata kepada mereka. Tuan Muda Wang, ayo pergi. Kami akan membawamu masuk. Bai Qingshan dan Tetua Zhu mengulurkan tangan ke arahnya dengan hormat. Wang Xian mengangguk dan mengikuti mereka ke kamar. Siapa dia bagaimana dia bisa mengizinkan senior Bai dan senior Zhu untuk membawanya secara langsung senior Bai dan senior Zhu adalah orang kepercayaan sejati pangeran kedua. Dua ahli alam kekosongan berwawasan yang mengikuti pangeran kedua di awal benar-benar memperlakukan pemuda itu dengan sangat hormat. Siapa dia mungkinkah dia saudara dari pangeran kedua? Maksudmu, Tuan Muda Wang yang membantu pangeran kedua. Hati orang Hua dan anggota klan Lingnan menjadi dingin. Mereka terkejut ketika mereka menyaksikan dua ahli alam kekosongan yang berwawasan luas secara pribadi mengirim pemuda itu. Klan sekitar dinasti Naga Cahaya juga menyaksikan adegan ini dengan kaget. Semua orang tahu bahwa pangeran kedua dapat dengan mudah mengambil alih posisi putra mahkota karena bantuan seorang pemuda. Karena pemuda itu, pangeran kedua bisa melakukannya dengan lancar.
Apalagi menurut rumor, koneksi pemuda itu sangat kuat. Dia mengenal putri dari master sekte-sekte pedang surgawi serta tokoh-tokoh utama di wilayah yang luas. Tuan Muda Wang, pangeran telah menginstruksikan bahwa jika Anda datang, Anda akan duduk di sini. Pada upacara pemujaan surgawi dan tempat sang pangeran didirikan, ada banyak tempat menonton. Di tengah adalah tempat duduk raja, menteri penting, tetua kerajaan, dan putri. Di bawahnya adalah posisi penguasa kota dari dinasti Naga Cahaya. Pada level ini, posisi pertama adalah posisi orang Hua. Orang-orang Hua, klan dari Ibu Long Xiaotian, telah berkontribusi banyak pada kenaikan tahta Long Xiaotian. Ada 2 kursi di depan orang Hua. Salah satunya adalah pemimpin orang Hua, dan yang lainnya adalah kursi yang khusus disediakan untuk Wang Xian. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba, banyak orang Hua telah tiba. Banyak kursi di sekitar mereka sudah dipenuhi orang. Seorang lelaki tua memegang tongkat sudah duduk di depan. Di belakangnya ada sekelompok pria tua dan pria parubaya. Wajah mereka semua memerah. Jelas, mereka sangat bahagia. Oh, ini seharusnya Tuan Muda Wang. Haha, silahkan duduk. Pemimpin orang Hua berdiri dengan ekspresi hangat dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Wang Xian. Halo, lelaki tua ini seharusnya adalah kakek Xiaotian. Wang Xian mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ya, Xiaotian sangat beruntung memiliki saudara laki-laki sepertimu. Datang dan duduklah. Kakek Long Xiaotian mengundangnya dengan antusias. Dia melihat ke kursi di belakangnya dan berkata, "Ayo, Xiao Liang. Tempat dudukmu untuk teman Tuan Muda Wang." Ya, seorang lelaki tua di belakang tersenyum dan mengangguk. Dia segera berdiri dan mengundang Zhang Fengying. Seorang tamu sungguhan. Siapa pemuda itu, bagaimana dia bisa duduk dengan pemimpin klan Hua? Tidak ada orang lain yang bisa duduk dengan pemimpin klan Hua selain saudara pangeran kedua. Kudengar pangeran kedua menjadi putra mahkota hari ini banyak hubungannya dengan saudaranya. Bagaimana menurutmu semua tunggangan pangeran kedua diperoleh oleh saudara laki-lakinya itu? Tanpa dia, pangeran kedua tidak akan mencapai pencapaiannya saat ini dengan mudah. Tidak heran seorang pemuda bisa duduk bersama pemimpin klan Hua. Apakah kamu tidak tahu itu klan Hua bukan apa-apa dalam hal hubungan dan latar belakang saudara laki-laki pangeran kedua ini? Bahkan pangeran kedua lebih lemah. Putri dari ketua sekte dari sekte pedang surgawi memiliki hubungan dekat dengan tuan muda itu. Apakah dia sekuat itu? Kamu bisa bertanya pada faksi mana saja di makam waria dan kamu akan tahu. Wang Xian duduk di samping pemimpin klan Hua dan mengobrol santai dengannya. Para penguasa kota dan klan kuat dari dinasti Guanglong memandang dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Beberapa murid klan Hua di belakang mereka melebarkan mata saat melihat Wang Xian mengobrol dengan pemimpin klan mereka. Mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka. Untungnya, mereka tidak bersikap arogan di depan tuan muda ini tadi. Kalau tidak, itu tidak akan cukup bahkan jika mereka diberi 2 nyawa lagi. Pada siang hari, upacara pengorbanan akan dimulai dan putra mahkota akan diangkat. Setelah itu, putra mahkota akan bersumpah. Saat ini, Xiaotian tidak dianggap sebagai putra mahkota. Hanya setelah sumpah dibuat, dia dapat dianggap sebagai penerus tahta yang pertama. Di depan, kakek dari pihak Ibu Long Xiaotian memperkenalkan langkah selanjutnya ke Wang Xian. Wang Xian sedikit mengangguk ke samping. Raja, Dewan Tetua Kerajaan, dan sekelompok menteri ada di sini. Apakah ini akan dimulai? Masih ada 10 menit lagi sebelum upacara. Pada dasarnya, setiap orang yang datang untuk menonton upacara telah tiba. Hampir semua pasukan di wilayah Liuhai ada di sini. Pasti ada setidaknya puluhan ribu orang di sekitar. Pada saat ini, suara percakapan terdengar dari sekitar. Wang Xian melihat ke samping. Seorang pria parubaya mengenakan jubah kuning, mahkota di kepalanya, dan tongkat cahaya dengan kepala naga di tangannya berjalan menuju panggung utama. Ini adalah raja dari dinasti Naga Cahaya. Berdiri di samping raja adalah seorang wanita mewah. Wanita itu terlihat mirip dengan Long Xiaotian. Ini adalah Ibu Xiaotian yang panjang. Seorang ibu bergantung pada anaknya. Setelah lama Xiaotian menjadi putra mahkota, ibunya akan menjadi ratu. Kakek, saudara Wang Xian. Pada saat ini, Long Xiaotian, yang mengenakan jubah ular sanca kuning, bergegas dari belakang. Dia membuka tangannya dan memeluk Wang Xian dengan penuh semangat. Wang Xian tersenyum dan memeluknya. Kakak Wang Xian, kemana saja kamu selama setengah tahun terakhir? Aku bahkan tidak bisa menghubungimu. Long Xiaotian bertanya sambil tersenyum. Saya keluar untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Kebetulan, itu terjadi hari ini. Setelah kamu menjadi putra mahkota hari ini, aku akan kembali. Apakah kamu akan kembali? Aku ingin tahu berapa lama bagimu untuk bertemu denganku ketika kamu kembali.
Jangan khawatir, saya akan kembali paling lama dalam 1 atau 2 tahun. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya dan bertukar kata dengannya. Baiklah, baiklah. Setelah selesai dengan urusanmu hari ini, kalian bisa mengadakan pertemuan yang bagus malam ini. Pergi dan buat beberapa persiapan. Kakek Long Xiaotian berkata dengan senyum di wajahnya. Pandangan semua orang tertuju pada Wang Xian dan pangeran kedua. Pangeran kedua, calon raja mereka. Adapun pemuda yang memiliki hubungan baik dengan pangeran kedua, status masa depannya secara alami sangat berharga. Biarkan upacara pemujaan surgawi dimulai. Tepat pukul 12 siang, seorang lelaki tua berambut putih melayang di langit dan berteriak keras. Setiap kali putra mahkota diangkat, akan diadakan upacara pemujaan surgawi. Proses ibadah surgawi tidak rumit. Tujuan utama pemujaan surgawi juga untuk menyembah leluhur. Di bawah kepemimpinan raja, keluarga kerajaan dinasti Naga Cahaya mulai beribadah. Puluhan ribu orang di sekitarnya menyaksikan upacara tersebut. Upacaranya sudah selesai. Putra mahkota telah dipilih. Murid generasi ke-9 dari keluarga Panjang, pangeran generasi ke-9 dari dinasti Naga Cahaya, telah memimpin pasukannya ke panggung setelah 2 tahun penilaian. Dewan Tetua Kerajaan akan menilai perkembangan para pangeran dalam 2 tahun terakhir. Mereka akan memilih seorang pangeran dan menjadikannya putra mahkota. Di masa depan, dia akan memiliki hak pertama untuk mewarisi tahta. Usai upacara, lelaki tua yang melayang di langit itu terus berbicara. Semua pangeran, ayo ke panggung. Dia berteriak pelan, dan para pangeran yang bersiap di belakang memimpin bawahan mereka ke tengah panggung. Sebanyak 15 pangeran berpartisipasi dalam penilaian ini. Pada saat itu, orang terkuat adalah pangeran pertama, pangeran kedua, dan kelompok 7 pangeran ke-8. Tata-tata, para pangeran memimpin bawahan mereka, tetapi ketika Xiao Tian Lama memimpin bawahannya keluar, semua mata tertuju padanya. Dia mengenakan jubah kuning dan berdiri di atas tubuh burung dodo. Burung dodo di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam mengepakkan sayapnya dan memancarkan energi yang cerah. Di sekelilingnya, ada 4 ahli di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam dan 1 di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam yang menemaninya. Di belakang kelompok ahli di tingkat kekosongan yang dalam, kavaleri lapis baja hitam, mengendarai macan tutul bayangan hitam dan rusa neraka, memancarkan aura yang kuat. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengikuti di belakang dengan wajah bangga. Sangat kontras. Dibandingkan dengan faksi Pangeran Long Xiaotian kedua, 14 pangeran lainnya bukanlah tandingannya bahkan jika mereka bergabung. Apalagi setelah pertempuran 7 bulan lalu, para pangeran lainnya tidak lagi melawan dan langsung kembali ke dinasti. Kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada pangeran kedua. Tidak ada perbandingan sama sekali. Pangeran kedua pasti akan mewarisi putra mahkota. Seluruh dinasti Naga Cahaya tahu bahwa posisi pangeran kedua sebagai putra mahkota adalah 100%. Namun, masih ada kebutuhan untuk melakukan gerakan. Mengapa ada pangeran yang hilang di mana pangeran itu? Saya mendengar bahwa dia pergi ke alam mistik yang berbahaya di dinasti Naga Cahaya. Saya pikir pangeran ke-8 yang pertama dihancurkan oleh saudara laki-laki pangeran kedua, Wang Xian. Long Xiaotian terlalu kuat, 5 ahli alam kosong yang berwawasan dan 1 gunung kosong yang berwawasan luas. Anak baik. Di daerah sekitarnya, terlepas dari apakah itu pasukan keluarga di dinasti Naga Cahaya atau kekuatan lain di wilayah laut yang mengalir yang datang untuk menonton upacara, mereka semua kagum ketika melihat bawahan dan kekuatan pangeran kedua. Tidak ada keraguan tentang posisi putra mahkota. Betapa tidak berdamai. Pangeran pertama, Long Xiaochen, pangeran ke-16, pangeran ke-22, dan yang lainnya memandang Long Xiaotian dengan bangga berdiri di atas burung dodo, dan ekspresi mereka sangat jelek. Tatapan Long Xiaotian menyapu sekelompok saudara, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia dengan bangga melompat dari burung dodo dan berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Setelah 2 tahun penyelidikan dan pelacakan oleh resimen kandang keluarga kerajaan naga ringan kami, dan menurut kekuatan dan pengaruh para pangeran, kami telah memutuskan dengan suara bulat. Untuk menunjuk Pangeran Xiaotian kedua sebagai putra mahkota, apakah ada pangeran, menteri, dan jenderal yang keberatan? Penatua berambut putih, kakek kedua Long Xiaotian, berdiri perlahan atas nama Peace Corps. Tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah ada yang bisa keberatan? Tentu saja, aku keberatan, aku, Long Xiaoyun, keberatan. Para pangeran berdiri di sana dengan tertib. Di belakang mereka ada kekuatan kuat masing-masing. Mereka menghadap ke arah Raja Dinasti Naga Cahaya dan sekelompok menteri. Beberapa lelaki tua dari juri duduk berbaris, dan lelaki tua berambut putih itu berdiri dan bertanya kepada semua orang. Di mata semua orang,
Pemilihan putra mahkota hari ini hanyalah formalitas, sebuah proses yang harus dilalui. Terlepas dari apakah itu dinasti naga ringan atau kekuatan luar, mereka semua memiliki gagasan yang jelas tentang posisi putra mahkota. Itu Xiao Tian yang panjang. Tidak ada putra mahkota yang lebih kuat darinya, dan tidak ada yang cocok dengannya. Posisi putra mahkota memang layak. Bahkan sesepuh berambut putih dari panel juri tidak keberatan dengan kalimat itu hanya formalitas. Saat dia mengatakan itu, semua pangeran berdiri di sana dengan ekspresi jelek. Objek dengan objek apa? Namun, ketika semua orang mengira itu sudah berakhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Saya keberatan. Aku, Long Xiaoyun, keberatan. Kalimat ini, dengan sedikit kemarahan dan kesombongan, langsung bergema di langit. Semua orang di sekitar tercengang, baik itu berbagai kekuatan utama dinasti naga cahaya atau orang-orang yang datang untuk menonton upacara tersebut. Bahkan Raja Dinasti Naga Cahaya di atas panggung memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Semua orang melihat ke arah pintu masuk. Itu dia. Ketika semua orang melihat ke atas, mata mereka membelalak dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Bahkan Raja Dinasti Naga Cahaya memiliki pandangan terkejut di matanya. Dibandingkan dengan Long Xiaoyun di masa lalu, dia terlihat jauh lebih kurus, dan rambutnya terlihat lebih panjang. Namun, kepercayaan diri dan dominasi yang dia pancarkan puluhan kali lebih banyak dari sebelumnya. Di belakangnya ada sekelompok orang, ribuan orang. Mereka mengenakan pakaian aqua biru. Beberapa memegang tongkat di tangan mereka, dan beberapa memegang pedang es di tangan mereka. Di dada mereka, ada kata besar Han. Mengapa mereka dari Sekte Frost? Mengapa mereka mengikuti Pangeran ke-8? Bukankah Pangeran ke-8 memasuki kolam naga cahaya asal dia benar-benar keluar, dan menilai dari kekuatan Pangeran ke-8, dia tampaknya telah membuat terobosan besar. Ya Tuhan, bagaimana Sekte Frost bisa bercampur dengan Pangeran ke-8 mungkinkah? Wajah berbagai faksi dan keluarga di dinasti naga cahaya dipenuhi keterkejutan saat mereka menatap Pangeran ke-8 yang berjalan ke arah mereka. Long Xiaotian mengerutkan kening dan menatap Long Xiaoyun. Sekte Frost adalah sekte yang kuat di dinasti naga cahaya. Itu tidak di bawah kendali dinasti naga cahaya. Sekte Frost sangat kuat. Setidaknya dinasti Light Dragon tidak akan menyentuh mereka dengan mudah. Master Sekte berada di tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ada 4 atau 5 di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan wawasan. Adapun tingkat pertama dan kedua dari tingkat kekosongan wawasan, ada lebih dari 30. Sekte dingin terletak di Gunung Han, yang berada di perbatasan dinasti naga cahaya. Dinasti naga cahaya selalu ingin menaklukkannya, tetapi Sekte Dingin tidak pernah menyerah. Tapi di permukaan, Sekte Dingin sangat menghormati dinasti naga cahaya, dan mereka melakukan banyak hal untuk memberikan wajah dinasti naga cahaya. Seiring berjalannya waktu, dinasti naga cahaya tidak memaksa Sekte Dingin untuk patuh. Mungkinkah Pangeran ke-8 dari dinasti naga cahaya mengikat orang-orang dari Sekte Dingin untuk memperebutkan posisi putra mahkota? Ini menarik. Saya pikir Pangeran kedua pasti akan mewarisi posisi putra mahkota. Siapa sangka Pangeran ke-8 tiba-tiba muncul entah dari mana. Beberapa pasukan di wilayah Liu Hai yang datang untuk mengamati upacara tersebut penasaran saat melihat Pangeran ke-8 berjalan ke atas panggung. Xiaoyun, kamu mengatakan bahwa kamu keberatan. Penatua berambut putih dari panel juri menatap Pangeran ke-8 yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan bertanya dengan heran. Itu benar, aku keberatan. Long Xiaoyun berjalan ke depan Wang Xian dengan wajah penuh percaya diri. Posisi putra mahkota. Dalam hal kekuatan individu dan kekuatan di bawahnya, dia, Long Xiaotian, lebih rendah dariku dalam hal hasil pertempuran selama 2 tahun. Saat Long Xiaoyun berbicara, tatapannya tertuju pada Long Xiaotian saat dia meraung keras dengan wajah dingin. Kakak ke-8, hanya karena Sekte Frost mendukungmu bukan berarti mereka adalah pasukanmu. Kekuatan sejati mampu mematuhi Anda dan mematuhi perintah Anda. Saya tidak tahu kesepakatan apa yang telah Anda capai dengan Sekte Frost, tapi Anda jelas tidak sejalan dengan aturan. Long Xiaotian sedikit mengernyit dan melirik ribuan orang dari Sekte Frost dengan ekspresi malu. Ribuan orang dari Sekte Frost dan hampir semua ahli telah dikerahkan. Master Sekte dari Sekte Frost, sekelompok ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, memiliki setidaknya 30 orang. Menghadapi begitu banyak ahli, ekspresi Long Xiaotian juga tidak terlihat bagus. Dia tidak menyangka bahwa Pangeran ke-8 yang telah memasuki kolam naga cahaya asal benar-benar akan langsung menyerang, dan bahkan membawa orang-orang dari Sekte Frost bersamanya. Namun, dukungan dari kekuatan yang kuat tidak mewakili kekuatan sendiri. Hahaha. Long Xiaoyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-katanya. Matanya penuh kegembiraan. Murid Sekte Frost, dengarkan.
Baik tuanku. Dia langsung mengangkat tangannya dan berteriak. Di belakangnya, di bawah tatapan kaget semua orang, termasuk Master Sekte dari Sekte Frost, dia langsung setengah berlutut di tanah dan berteriak keras. Apa? Long Xiaotian melebarkan matanya dan menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Beberapa pangeran di sampingnya juga melebarkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Sekte Frost? Ini adalah Sekte Frost, sekte kuat yang bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh dinasti naga ringan. Sekarang, bahkan Master Sekte dari Sekte Frost, ahli bela diri kekosongan tingkat keempat, sedang berlutut di depan Pangeran ke-8. Dia sedang berlutut di sana, dan seorang ahli sedang berlutut. Ini mewakili penyerahan. Kalau tidak, dengan harga diri dan statusnya sebagai seorang ahli, dia tidak akan pernah berlutut di depan orang lemah. Apa semua orang di Sekte Frost benar-benar menghormati Pangeran ke-8? Ya Tuhan, bagaimana mungkin Pangeran ke-8 menaklukkan Sekte Frost ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Jika Pangeran ke-8 benar-benar menaklukkan Sekte Frost, maka posisi putra mahkota akan menjadi milik Pangeran ke-8. Semua orang di sekitar, baik itu berbagai kekuatan besar yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, keluarga kerajaan dari dinasti Light Dragon, atau berbagai menteri dan jenderal, berseru kaget. Ini Xiao Yun sebenarnya benar-benar menaklukkan Frigid Sect. Haha, ini terlalu bagus, terlalu bagus. Ibu Long Xiaoyun, keluarga Ibu Long Xiaoyun, gemetar kegirangan saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra mereka, yang seharusnya mati di kolam naga cahaya asal, akan benar-benar kembali sebagai raja. Dia memimpin kekuatan yang kuat dan datang langsung. Beberapa senang sementara yang lain khawatir. Bagaimana ini mungkin mengapa orang-orang dari Sekte Frost mau mendengarkan perintah seorang pria kecil ini. Kakek Long Xiaotian, yang duduk di samping Wang Xian, melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang sangat malu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang dari klan Hua juga terlihat sangat malu. Wang Xian juga sedikit mengangkat alisnya. Matanya berkedip-kedip saat dia menatap ke depan. Orang-orang dari Sekte Frost. Wang Xian bahkan bersiap untuk menghancurkan Sekte Frost sebelum dia pergi. Bawahanku dari Sekte Frost, bantu aku naik ke posisi putra mahkota. Pada saat ini, tatapan Long Xiaoyun menyapu sekeliling. Ekspresi arogan muncul di wajahnya saat dia berteriak keras. Ya, teriakan penuh keagungan langsung bergema di langit. Bawahan Sekte Dinginku, bantu aku naik ke posisi putra mahkota. Raungan dan tanggapan mengguncang seluruh langit di atas upacara. Puluhan ribu orang menatap dengan tercengang saat lebih dari 1000 ahli Sekte Dingin berdiri di belakang Long Xiaotian, menyapu aura mereka yang mengesankan ke semua orang. Di atas panggung, hati semua pangeran bergetar, termasuk hati Long Xiaotian. Dia memandang para ahli dari Sekte Frost, dengan erat mengepalkan tinjunya. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Sekte Frost telah ada selama ribuan tahun, memiliki landasan sejarah yang tidak kalah dengan dinasti Naga Cahaya, siapa yang bisa menolak sekte yang begitu kuat tunduk pada Pangeran ke-8. Dia, Long Xiaotian, sangat kuat, dan bawahannya juga sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Sekte Frost, ada perbedaan yang sangat besar. Nyatanya, kedua partai itu bahkan tidak berada di level yang sama. Pihak lain adalah lebih dari 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Di atas panggung, sekelompok menteri penting dan jenderal dinasti Naga Cahaya, serta beberapa tetua juri, juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Jika Long Xiaoyun mewarisi posisi putra mahkota, Han Zhong akan menjadi kekuatan dinasti Naga Cahaya. Ini adalah keuntungan besar bagi dinasti Naga Ringan. Posisi putra mahkota menguji kekuatan, pengaruh, dan hasil seseorang. Long Xiaotian, barusan, kamu adalah pewaris putra mahkota. Sekarang, aku ingin menantangmu. Ayo, mari kita bandingkan kekuatan, pengaruh, dan hasil kita. Apakah Anda berani? Long Xiaoyun menatap Long Xiaotian, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menatap Xiaotian panjang dengan tatapan sedingin es. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Xiaotian yang panjang seolah-olah dia sedang memandang rendah dirinya. Long Xiaotian menatapnya dengan arogan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan ekspresinya sangat jelek. Di atas panggung, mata raja dari dinasti Naga Cahaya berkilat saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah, terlepas dari apakah itu Long Xiaoyun atau Long Xiaotian, mereka berdua adalah putranya. Terlepas dari putra mana yang luar biasa, dia sangat bahagia. Posisi putra mahkota dipegang oleh mereka yang memiliki kekuatan. Pangeran ke-8 memiliki peluang besar, jadi posisi ini adalah milik Pangeran ke-8. Ayo, mari kita adu kekuatan dulu.
Aku bisa membiarkanmu membawa hewan peliharaan level 1 Void Tier yang mendalam. Long Xiaoyun mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Long Xiaotian sambil berkata dengan bangga. Kakak ke-8, kamu terlalu sombong. Ekspresi Long Xiaotian jelek saat dia menatap Long Xiaoyun dengan mata berbinar. Haha, sombong. Tentu saja Anda bisa menjadi sombong jika Anda memiliki kekuatan. Kakak kedua, kamu juga sangat sombong saat itu. Saya mendukung saudara ke-8. Adapun posisi pangeran, mereka yang memiliki kekuatan akan menempatinya. Lalu, mari bersaing dalam kekuatan, pengaruh, dan hasil. Saya juga mendukung saudara ke-8. Saat itu, seberapa arogan kamu dan bocah Wang Xian itu dia benar-benar menyerang kami secara langsung. HMPH. Itu benar. Saat itu, Anda membunuh saudara ke-8 dan semua bawahan kami. Hari ini, giliran Anda. Tak lama kemudian Xiao Yun bisa menjawab, Pangeran pertama, Pangeran ke-16, dan Pangeran ke-22, yang berdiri di samping, mendekatinya dengan mata berbinar. Mereka menatap Long Xiaotian dan berkata dengan dingin. 7 bulan lalu, Wang Xian menamparkan wajah mereka di depan umum. Namun, Long Xiaochen dan yang lainnya selalu menyimpan dendam padanya. Namun, Wang Xian sangat kuat. Selanjutnya, Pangeran kedua ingin mewarisi posisi putra mahkota. Tidak ada harapan baginya untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Pangeran ke-8 akan memimpin kekuatan menakutkan untuk turun langsung dan menghancurkan Long Xiaotian. Ini membuat mereka sangat bahagia. Selanjutnya, ini adalah waktu terbaik untuk membangun hubungan baik dengan Pangeran ke-8. Dari sudut pandang kekuatannya yang menakutkan, tahta masa depan akan menjadi milik Pangeran ke-8. Baiklah. Ayo bertarung kalau begitu. Saya ingin melihat peluang seperti apa yang Anda peroleh dengan memasuki kolam naga cahaya asal. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Long Xiaotian, takut padamu? Dengan wajah muram, dia melompat ke burung dodo dan menatap Long Xiaoyun dengan dingin. Haha, baiklah. Long Xiaoyun melambaikan tangannya, dan para ahli dari Sekte Frost di belakangnya segera mundur puluhan meter. Long Xiaochen dan pangeran lainnya juga buru-buru mundur ke lingkungan mereka. Kakak kedua, kakak ke-8, berhenti di situ. Di atas panggung, Raja Dinasti Naga Cahaya berkata dengan suara berat dengan wajah tanpa ekspresi. Itu ayah. Saya pasti tidak akan menyakiti kakak kedua. Long Xiaoyun dengan hormat menangkupkan tangannya dan berkata dengan wajah penuh percaya diri. Pangeran ke-8 ini sangat percaya diri. Anda harus tahu bahwa Long Xiaotian memiliki level 1 Void Realm Mon, burung dodo. Ya, mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari burung dodo? Peluang kuat apa yang diperoleh Pangeran ke-8 ini di kolam naga cahaya asal? Semua orang memandang Pangeran ke-8 dan Pangeran kedua di atas panggung dengan kaget. Setelah bawahan Pangeran ke-8 semuanya dibunuh oleh Wang Xian, mereka memasuki asal mula Light Dragon Pool dengan marah. Ada sedikit peluang untuk bertahan hidup di asal muasal Light Dragon Pool. Namun, nenek moyang kerajaan naga ringan memang bangkit karena asal muasal kolam naga ringan. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada area di bawah ini. Mereka ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan Pangeran ke-8. Kesempatan macam apa yang dia peroleh? Kakak kedua, pada akhirnya aku akan memanggilmu kakak kedua. Keke, aku akan bergerak. Long Xiaoyun mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Long Xiaotian saat dia berbicara dengan angkuh dan menghina. Meskipun Long Xiaotian sedang menunggangi gunung kosong yang berwawasan luas, dia tetap tidak menaruhnya di matanya. Long Xiaoyun, jangan sombong. Long Xiaotian melihat ekspresi menghina dan jejak kemarahan muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak, dan burung dodo yang ditungganginya langsung memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Banyak sayap putih tajam menyerangnya secara langsung. Keke, kamu terlalu lemah. Jangan mengira kamu bisa menjadi pangeran hanya karena Wang Xian itu. Menurutku, kalian semua tidak berguna. Mata Long Xiaoyun sangat dingin saat melihat sayap cahaya menyerangnya. Mati. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Dia melambaikan tangannya. Cakar cahaya pucat, langsung menyerang burung dodo di bawah Long Xiaotian. Sayap burung dodo langsung roboh saat berbenturan dengan cakarnya. Cakar cahaya pucat langsung memasuki tubuh burung dodo. Kicau, kicau, kicau. Teriakan melengking langsung bergema di seluruh langit. Burung dodo yang sedang terbang di udara langsung mati. Apa bagaimana ini mungkin? Long Xiaoyun, yang berdiri di atas burung dodo, bahkan tidak sempat bereaksi. Dia menatap kosong pada burung dodo yang kehilangan vitalitasnya dalam sekejap. Tidak, ini adalah burung dodo ranah kosong berwawasan level 1, ini. Dia melebarkan matanya dan tubuhnya jatuh ke bawah.
Di tengah kehilangan jiwanya, tubuhnya sedikit terhuyung. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin seekor burung dodo ranah kosong berwawasan level 1 terbunuh dalam sekejap? Pangeran ke-8 kekuatan macam apa ini? Dia membunuh Void Beast yang berwawasan dalam sekejap. Kekuatan Pangeran ke-8 setidaknya berada di peringkat kedua dari alam hampa yang berwawasan luas, atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kesempatan apa yang diperoleh Pangeran ke-8 untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kekuatan ini benar-benar menentang surga pada generasi yang lebih muda. Ketika semua orang di sekitarnya melihat pertempuran yang berakhir dalam sekejap, mata mereka terbelalak tak percaya. Bunuh instan. Akhir instan. Di atas panggung, beberapa menteri dan jenderal penting dinasti Guanglong bahkan berdiri kaget. Kamu hanya sampah, bahkan jika kamu memiliki hewan peliharaan tingkat pertama dari Citra Void Tier. Long Xiaoyun menatap Long Xiaotian yang kebingungan di depannya dengan dingin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke posisi di atas panggung. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Xian. Selanjutnya, ini adalah kompetisi kekuatan. Tanpa bantuan orang-orang dari Sekte Frost, aku sendiri yang bisa menghancurkan semua pasukanmu. Kamu, Wang Xian, turun dari sana. Long Xiaotian bisa mencapai tahap ini karena kamu. Alasan kenapa aku bisa mencapai tahap ini adalah semua karena kamu. Haha, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantunya menjadi putra mahkota? Hari ini, aku akan membunuhmu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Suara yang mendominasi bergema di langit di atas seluruh pulau Guanglong. Pangeran ke-8, Long Xiaoyun, berdiri di tengah dan menatap Wang Xian dengan dingin. Di sampingnya, pangeran pertama, Long Xiaochen, menundukkan kepalanya sementara Long Xiaotian berdiri di sana dengan ekspresi jelek. Setelah mendengar kata-kata mendominasi pangeran ke-8, Long Xiaotian mengangkat kepalanya dan menatapnya. Long Xiaoyun, jangan berani-berani. Haha. Setelah mendengar suaranya, Long Xiaoyun menatap Long Xiaotian dengan jijik. Lawan yang kalah tidak berhak mengancamku. Aku, Long Xiaoyun, pasti akan membalas penghinaan sejak hari itu. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk turun dari sini. Jika tidak, dia menatap Wang Xian lagi dan berkata dengan dingin. Mendesis. Ketika semua orang di sekitar merasakan sikap tak terkalahkan dari pangeran ke-8, mereka menarik napas dalam-dalam. Beberapa bulan yang lalu, semua bawahan pangeran ke-8 dibunuh oleh saudara laki-laki pangeran kedua, Wang Xian. Hari ini, pangeran ke-8 yang memasuki Origin Light Dragon Pool akan membalas dendam. Saat itu, pangeran ke-8 sangat terhina. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia secara alami harus membalas dendam. Wang Xian itu juga tidak lemah. Dia setidaknya berada di tingkat pertama dari alam tembus pandang dan memiliki 2 binatang buas di tingkat pertama dari alam tembus pandang. Tingkat pertama dari alam tembus pandang binatang ganas dengan kekuatan pangeran ke-8, dia seharusnya bisa membunuh mereka dalam sekejap. Baru saja, gunung pangeran kedua terbunuh dalam sekejap. Pangeran ke-8 sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Wang Xian ini akan hancur. Tidak hanya pangeran ke-8 yang sangat kuat, tetapi Sekte Es juga sangat menakutkan. Jangan lupakan koneksi Wang Xian itu. Pangeran ke-8 mungkin tidak berani membunuhnya. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mata mereka berkedip saat mereka menyaksikan adegan ini. Wang Xian menatap pangeran ke-8 yang memprovokasi dia. Dia memiliki pandangan yang mengatakan bahwa dia bertekad untuk membunuhnya. Ekspresi dingin muncul di matanya. Dia berdiri perlahan dan mengalihkan pandangannya ke pangeran ke-8 dan semua orang dari Sekte Dingin. Adik laki-laki Wang Xian. Kakek Long Xiaotian tampak khawatir saat melihat Wang Xian berdiri. Beberapa tetua dari panel juri sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Mereka secara alami sangat jelas tentang koneksi Wang Xian. Putri pemimpin sekte dari Sekte Pedang Surgawi telah mengaku padanya. Tuan muda dari keluarga teratas di wilayah yang luas memiliki hubungan dekat dengannya. Jika pangeran ke-8 benar-benar membunuh Wang Xian, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, atau bahkan krisis. Ini sesi sparring sederhana. Jangan berlebihan. Penatua berambut putih merenung sejenak dan berkata kepada pangeran ke-8 di bawah. Jangan berlebihan. Long Xiaoyun mengangkat alisnya. Segera setelah itu, senyum ganas muncul di wajahnya. Pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk membunuhnya. Tidak peduli latar belakang dan kekuatan apa yang dia miliki, dia akan mati. Ledakan. Long Xiaoyun mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan agresivitas yang tak ada habisnya, dan aura menakutkan langsung dipancarkan dari tubuhnya. Cahaya putih menyilaukan dan aura menakutkan melonjak ke langit dari tengah.
Siang matahari langsung meredup. Seluruh domain tampaknya berpusat di sekitar Long Xiaoyun. Saat ini, dia seperti yang terpilih, seluas 3 kilometer. Apa? Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar kata-kata Pangeran ke-8, matanya dipenuhi ketidaksenangan. Namun, ketika dia melihat aura Long Xiaoyun meletus dari bawah, dia benar-benar terpana. Ini aura ini. Dia melebarkan matanya dan menatap Long Xiaoyun, yang seperti yang terpilih, dengan wajah penuh keterkejutan. Ini aura yang menakutkan. Ya Tuhan, ini adalah tingkat ketiga dari tahap interpretasi kehampaan. Ini pasti tingkat ketiga dari tahap interpretasi kekosongan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Pangeran ke-8 memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Luar biasa, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Berapa umur Pangeran ke-8 tahun ini? Dia benar-benar mencapai tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Tubuh semua orang di sekitar gemetar. Puluhan ribu orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Long Xiaoyun dengan tak percaya. Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, ini adalah tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Untuk mencapai tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam pada usia Pangeran ke-8, ini adalah langkah yang menantang surga. Ini kesempatan apa yang diperoleh Xiaoyun? Murid Raja Dinasti Naga Cahaya juga sedikit berkontraksi, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, saudara ke-8 sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. Di antara kelompok pangeran, mata Xiao Chen terkuat yang panjang dipenuhi dengan keterkejutan, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Di bawah sikapnya yang mengesankan, para pangeran lainnya memiliki keinginan untuk berlutut. Long Xiaotian melihat sosok di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Di masa depan, aku, Long Xiaoyun, akan naik ke puncak wilayah Liuhai. Di masa depan, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalanku. Jika Tuhan menghalangi jalanku, aku akan membunuh Tuhan. Long Xiaoyun melambaikan tangannya. Pedang panjang yang memancarkan cahaya putih menyilaukan muncul di tangannya. 3 detik sudah habis. Mati. Long Xiaoyun menatap Wang Xian yang berdiri di sana dengan jijik. Pedang panjang di tangannya langsung menyerang Wang Xian. Penghinaan? Abaikan, semuanya terungkap. Tembakan cahaya menyilaukan ke arah Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh. Hati-hati, kakek Long Xiaotian ingin membantu Wang Xian untuk bertahan. Dentang. Namun, pada saat ini, pedang hitam muncul di tangan Wang Xian. Dia dengan lembut mengeluarkan pedang bebas iblis. Gagang pedang menghalangi kakek Xiaotian yang ingin membantunya. Dia tersenyum pada pria tua itu. Kekuatan pada pedang bebas iblis sedikit bergetar. Bang! Kekuatan tak terlihat bertabrakan dengan cahaya terang. Cahaya terang langsung menghilang. Oh haha, seperti yang diharapkan dari seseorang yang dapat membantu Xiaotian lama naik ke posisi putra mahkota. Dia memiliki kekuatan. Long Xiaoyun tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Xian memblokir serangannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya akan membantu saudara Long Xiaotian naik ke posisi putra mahkota. Aku, Wang Xian, pasti akan memenuhi kata-kataku. Wang Xian menatap Long Xiaoyun dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Tubuhnya bergerak sedikit dan dia terbang langsung menuju arena. Semua orang di sekitar mereka menyaksikan adegan ini dalam diam. Para hakim dan raja kerajaan naga cahaya tidak mengatakan apapun. Kekuatan dan pengaruh yang ditampilkan Long Xiaoyun terlalu menakutkan. Bahkan seluruh kekaisaran harus mempertimbangkan perasaannya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dengan hanya kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri dan masih berani menjadi sombong. Ekspresi Long Xiaoyun menjadi dingin saat mendengar kata-katanya. Aku pasti akan membunuhmu dalam 3 langkah. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat pedang cahaya panjang di tangannya dan menatap Wang Xian dengan jijik. Dengan kekuatan Pangeran ke-8, dia mungkin bisa membunuhnya dalam waktu kurang dari 3 langkah. Jika Wang Xian tidak memiliki harta yang menentang surga, dia akan bisa membunuhnya dalam 1 gerakan. Semua orang melihat ke bawah dan berpikir untuk diri mereka sendiri. Kekuatan Pangeran ke-8 terlalu menakutkan. Mati! Long Xiaoyun berteriak keras dan menebas dengan pedang cahaya di tangannya. 3 gerakan, itu terlalu banyak. Wang Xian menatap Xiaoyun panjang tanpa fluktuasi sedikit pun di matanya. Dia melambaikan tangannya dan sinar hitam yang semua orang kenal maju untuk menerimanya. Cahaya hitam pekat. Ini bukan atribut kegelapan cahaya hitam. Ini adalah cahaya hitam mutiara si penipu surga. Cahaya hitam langsung menuju pedang cahaya panjang Xiaoyun. Pedang panjang yang dibentuk oleh atribut cahaya langsung runtuh, dan cahaya hitam terus menyerang ke depan. Apa?
Kekuatan yang sepanas pisau panas menembus mentega, cahaya hitam yang aneh itu, dan pedang panjang cahaya yang langsung hancur, menyebabkan Long Xiaoyun tertegun, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat cahaya hitam yang mengandung energi mengerikan yang menyerang ke arahnya, ekspresinya sedikit berubah. Raja Pedang Cahaya, ekspresinya menjadi jelek, dan dia menahan serangan dengan kedua tangan, dan pedang cahaya sepanjang 1000 meter menyerang cahaya hitam. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar. Pedang cahaya sepanjang 1000 meter bertabrakan dengan sinar hitam dan runtuh seketika. Sinar hitam sepertinya telah menghabiskan seluruh energinya dan menghilang perlahan. Diam. Keheningan yang mematikan. Long Xiaoyun melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Kepindahannya sebenarnya mengharuskan dia untuk memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Apalagi, dia sudah memblokirnya 2 kali. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka juga tercengang. Long Xiaoyun berada di level 3 dari alam tembus pandang. Untuk berpikir bahwa dia hanya berhasil mematahkan satu gerakan Wang Xian setelah 2 gerakan. Pedang panjang hitam, sinar pedang hitam. Dia adalah siluman pedang tanpa nama. Tiba-tiba, di sudut platform tontonan, seorang pakar tingkat 2 dari alam tembus pandang berdiri dengan wajah penuh keterkejutan dan berteriak keras. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan wujudnya sedikit gila. Dia adalah iblis pedang tanpa nama. Dia adalah iblis pedang tanpa nama. 6 kata terakhir bergema di telinga semua orang. Semua orang menatap kosong pada Wang Xian, yang berdiri di sana dengan tenang. Perlahan, mereka mulai tumpang tindih dengan sosok di benak mereka. Itu adalah pedang hitam dengan serangan cahaya hitam khusus. Kekuatan mengerikan dari iblis pedang tanpa nama. Dia adalah iblis pedang tanpa nama. Dia adalah orang yang dengan mudah membunuh Qian Ye, ranker teratas dari Heaven Sprite Roll, di Heaven Sprite Stage. Dia adalah keajaiban tertinggi yang menyebabkan binatang raja dari klan binatang iblis gemetar. Wang Xian adalah iblis pedang tanpa nama. Dia adalah keajaiban tertinggi. Apakah ini identitas aslinya? Jadi, dia adalah iblis pedang tanpa nama, keajaiban tertinggi. Semua pria muda dan parubaya memandang Wang Xian dengan kekaguman dan rasa hormat. 2 gelar, iblis pedang tanpa nama dan keajaiban tertinggi, diperolehnya dengan kekuatannya yang kuat. Dia benar-benar ajaib. Setiap orang di wilayah Liu Hai tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan mengetahui identitas aslinya hari ini. Beberapa hari yang lalu, pedang iblis tanpa nama sendirian membunuh sekelompok ahli Sekte Frost dalam satu gerakan di aula utama. Dia bahkan membunuh lebih dari 20 binatang iblis dari tingkat kekosongan wawasan dalam satu gerakan, termasuk 7 hingga 8 binatang iblis dari tingkat kedua dari tingkat kekosongan wawasan. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan iblis pedang tanpa nama setidaknya berada di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Ahli tingkat kekosongan berwawasan luas yang baru saja berteriak kaget menatap sosok Wang Xian sambil bergumam. Hari itu, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana iblis pedang tanpa nama itu membunuh lebih dari 20 binatang iblis dalam sekejap di aula utama. Tatapan tak terkalahkan itu terukir dalam di benaknya. Iblis pedang tanpa nama, kamu sebenarnya adalah iblis pedang tanpa nama. Lengan Long Xiaoyun yang memegang pedang cahaya panjang bergetar sedikit saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia secara alami mendengar nama iblis pedang tanpa nama. Orang nomor 1 sejak zaman kuno. Saudara Wang Xian sebenarnya adalah iblis pedang tanpa nama. Ini. Secercah harapan muncul di mata Long Xiaotian. Namun, segera, ketika dia melihat sekelompok orang dari Sekte Frost di belakangnya, ekspresinya berubah suram lagi. Iblis pedang tanpa nama hak keajaiban tertinggi kalau begitu aku, Long Xiaoyun, akan benar-benar menantangnya hari ini. Biarkan saya melihat seberapa kuat yang disebut keajaiban tertinggi itu. Perlahan, semangat juang yang kuat muncul di wajah Long Xiaoyun. Dia adalah Wang Xian, yang memiliki tatapan dingin. Kamu tidak memenuhi syarat. Wang Xian menatap Long Xiaoyun dan tersenyum. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya dan serangan yang dipenuhi dengan kehancuran langsung menyerangnya. Kamu terlalu sombong. Long Xiaoyun memegang pedang panjang cahaya dengan erat. Cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dharma Idol, cahaya mematikan. Cahaya putih susu berubah menjadi warna putih pucat. Aura maut terkondensasi menjadi pedang panjang. Pedang panjang ini sepertinya terbuat dari tulang dan sangat dingin. Pancaran maut adalah aspek kuat yang dikuasai Long Xiaotian. Menghadapi lawan yang menakutkan seperti iblis pedang tanpa nama, dia menjadi sangat serius. Sampah. Wang Xian berdiri di sana setelah dia mengayunkan pedangnya. Melihat aspek yang dia lakukan, tidak ada fluktuasi sedikit pun.
Pedang cahaya sunyi yang mematikan itu seperti senjata mematikan yang berasal dari mayat. Itu menyerang sinar hitam sepanjang 1000 meter yang diayunkan Wang Xian. Idola Dharma adalah jasmani. Pedang cahaya putih pucat merobek sinar hitam. Bang, 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 penghancuran, penghancuran. Apa? Ketika Long Xiaoyun melihat idola dharmanya dengan cepat runtuh, ekspresi jelek muncul di wajahnya. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya hitam yang menutupi area seluas 1000 meter dan dipenuhi dengan aura penghancur tiba-tiba melesat. Cahaya diam mematikan Dharma Idol langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Melihat idola dharmanya akan runtuh, Long Xiaoyun melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tuan muda, berhati-hatilah. Cahaya hitam menabrak Deis Long Xiaoyun. Seorang lelaki tua botak yang berdiri di belakang memiliki kilatan dingin di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di depan Long Xiaoyun dalam sekejap. Mengaum. Terdengar suara gemuruh. Pak tua botak meraung keras dan seekor singa es berukuran sekitar 100 meter menyerang sinar cahaya hitam. Bang-bang. Singa es menghancurkan sinar cahaya hitam. Itu melayang di langit seperti makhluk hidup dan menatap Wang Xian dengan dingin. Ini Xiao Tian yang panjang ini tidak bisa menahan dua gerakan dari Wang Xian. Ya Tuhan. Master Sekte dari Sekte Frost telah bergerak. Long Xiao Tian tidak bisa menahan dua gerakan dari Iblis Pedang Tanpa Nama. Ya Tuhan, Iblis Pedang Tanpa Nama semakin menakutkan. Iblis Pedang Tanpa Nama adalah seorang jenius tertinggi yang dapat membunuh lebih dari 20 binatang iblis dengan lambaian tangannya. Meskipun Long Xiaoyun telah memperoleh kesempatan besar, jarak antara dia dan Iblis Pedang Tanpa Nama masih sangat besar. Tapi sekarang, Master Sekte dari Sekte Frost telah turun tangan. Ini adalah ahli terkemuka yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Jika tidak ada yang membantu Wang Xian, dia mungkin dalam bahaya. Pangeran ke-8 pasti tidak akan melepaskannya. Ketika semua orang di sekitar melihat Wang Xian mengalahkan Pangeran ke-8 dalam dua gerakan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Namun, ketika mereka melihat Master Sekte dari Sekte Frost tiba-tiba menyerang, mereka semua mengerutkan kening. Jika Sekte Frost ingin berurusan dengan Iblis Pedang Tanpa Nama Wang Xian, maka Wang Xian akan berada dalam bahaya. Orang-orang dari Sekte Frost. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Iblis Pedang Tanpa Nama, kita bertemu lagi. Pria tua botak itu menatap Wang Xian dengan heran. Matanya berbinar. Aku tidak membunuh kalian semua terakhir kali. Kali ini, aku bisa memusnahkan kalian semua dari Sekte Frost. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan nadanya penuh dengan niat membunuh. Saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Apa yang dibicarakan Wang Xian? Dia ingin menghancurkan seluruh Sekte Dingin. Ini. Iblis Pedang Tanpa Nama sama sekali tidak takut pada Sekte Dingin. Selain itu, dari percakapan mereka, Master Sekte dari Sekte Dingin telah bertarung dengan Iblis Pedang Tanpa Nama sebelumnya. Jelas, tidak ada pemenang. Seberapa kuat pedang iblis tanpa nama itu? Dia baru berusia 26 tahun ini dan dia mampu melawan tingkat keempat dari tahap interpretasi kosong. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, aku tidak membunuh kalian semua terakhir kali. Kali ini, saya akan memusnahkan semua orang di Sekte Dingin Anda. Ada keributan. Terkejut. Awalnya, semua orang mengira bahwa Pangeran kedua, Long Xiaotian, berada di ujung tali dan Pangeran ke-8 telah naik ke tampuk kekuasaan. Namun, tidak ada yang mengharapkan itu. Wang Xian yang ingin membantu Pangeran kedua naik ke posisi putra mahkota sebenarnya memiliki identitas lain, Iblis Pedang Tanpa Nama. Salah satunya adalah seorang ahli muda dan tak terkalahkan yang telah bertarung dengan ketua sekte dari Sekte Frost di aula utama. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Pangeran ke-8 telah mengejutkan banyak orang. Kini, kekuatan dan keberanian yang diperlihatkan oleh Wang Xian bahkan lebih mengagumkan lagi. Dia tidak kalah dari Master Sekte dari Sekte Frost berusia 1000 tahun. Bocah yang sombong. Anda berani membunuh orang-orang dari Sekte Frost kami. Jangan pernah berpikir untuk kabur hari ini. Master Sekte dari Sekte Dingin menatap Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh saat dia berkata dengan dingin. Bunuh dia untukku. Aku harus membunuhnya hari ini apapun yang terjadi. Tidak peduli siapa dia, aku harus membunuhnya. Di belakang ketua sekte dari Sekte Dingin, Pangeran ke-8 Long Xiaoyun berteriak keras sambil menatap Wang Xian dengan ekspresi ganas. Pada saat ini, dia sangat marah. Di masa lalu, dia terpaksa memasuki kolam naga cahaya asal karena dia. Untungnya, dia mendapatkan warisan yang sangat besar dan menyelamatkan para tetua Sekte Frost yang telah terperangkap di kolam naga cahaya asal selama 2000 tahun. Dia awalnya berpikir bahwa dengan warisan dan kekuatannya,
dia akan mampu mendominasi generasi muda di wilayah laut yang mengalir dan menjadi favorit Peerless Heaven yang memang pantas. Namun, dia tidak menyangka bahwa pedang iblis tanpa nama itu akan menjadi orang yang menyebabkan dia mati secara tragis di masa lalu. Sekarang dia dikalahkan dengan mudah, dia sangat marah karena malu. Dia harus mati. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dia harus mati hari ini. Master Sekte dari Sekte Frost menatap Wang Xian dengan mata membunuh dan berkata dengan dingin. Di atas panggung, Raja Dinasti Naga Ringan sedikit mengernyit saat melihat tatapan penuh kebencian putranya yang ke-8. Saya benar-benar tidak menyangka Xiao Yun bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Saya juga tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan bertemu dengan saudara yang begitu kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian terdiam. Dia tidak menghentikan Xiao Yun. Para menteri dan jenderal penting dari dinasti Light Dragon juga menyaksikan dengan tenang. Tidak ada yang menyangka persaingan memperebutkan putra mahkota kali ini akan mencapai tahap seperti itu. Namun, orang yang pada akhirnya akan mendapatkan posisi putra mahkota tetaplah Pangeran ke-8. Semua orang di dinasti Naga Cahaya berpikir sendiri. Pertama, Pangeran ke-8 terlalu kuat. Dia berada di level ketiga dari Citra Void Tier. Dengan kekuatannya sendiri, posisi putra mahkota akan menjadi miliknya. Belum lagi Sekte Frost. Akan sulit bagi iblis pedang tanpa nama untuk berurusan dengan seluruh Sekte Frost. Hari ini, aku akan menghancurkan Sekte Esmu. Mata Wang Xian berkedip. Tatapannya menyapu semua orang dari Sekte Frost dan berhenti pada seorang lelaki tua kurus. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Long Xiaoyun saat sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Berdengung. Tubuhnya gemetar saat dia membuka mulutnya sedikit. 5 elemen Millstone perlahan-lahan mengambang di depannya. Berdengung. Master Sekte dari Sekte Dingin menatap batu gilingan 5 elemen di depan Wang Xian dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Pada saat itu, meskipun dia melakukan pertukaran sederhana dengan Wang Xian, batu kilangan 5 elemen telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia menjabat tangannya dan pedang panjang disilangkan dengan tongkat, menghasilkan suara tumpul. Siapa yang mengira bahwa pemilihan posisi putra mahkota dinasti Naga Cahaya akan memicu pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kekosongan tingkat keempat. Ini terlalu gila. Semua orang yang datang untuk menyaksikan upacara dan 2 orang yang bersiap untuk pertempuran itu linglung. Hari ini, aku akan membunuhmu atas nama Tuan Muda. Master Sekte dari Sekte Dingin itu mengangkat pedang panjang dan tongkatnya dengan kedua tangan. Seluruh dunia sepertinya telah membeku dalam sekejap. Suhu turun beberapa ratus derajat. Hehe, Wang Xian tertawa dingin. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen itu langsung tergantung di langit. Ledakan. Dalam sekejap, batu kilangan 5 elemen menjadi radius 2 km. Batu kilangan 5 elemen dalam radius 2 km langsung menutupi seluruh langit. Berdengung. Energi tak terlihat secara langsung memindahkan Xiao Tian yang lama keluar untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Ledakan. 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 Momen Long Xiao Tian diteleportasi, 5 naga dewa pada batu kilangan 5 elemen mulai berpacu perlahan. Tidak baik. Ekspresi tetua berambut putih dari Kekaisaran Naga Cahaya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Xian mengabaikan pangeran lainnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung. Gelombang energi menarik Long Xiaochen dan para pangeran lainnya keluar dari area pertempuran. Sialan, orang-orang pembawa sial ini. Long Xiaochen dan yang lainnya, yang berada dalam keadaan kaget dan tidak pasti, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika mereka merasakan energi batu kilangan 5 elemen di langit, mereka merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. 5 elemen Millstone, hancurkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Wang Xian berteriak keras. Kekuatan batu gerindra 5 elemen benar-benar diaktifkan. Kekuatan mengerikan langsung menghancurkan area di bawah. Segel es sejauh 10.000 mil. Domain Dewa Es. Saat dia merasakan kekuatan yang menakutkan di langit, Master Sekte dari Sekte Dingin itu meraung dengan ekspresi serius. Sebuah ruang putih yang luas terbentuk di sekelilingnya. Segel es yang tak terhitung jumlahnya diledakkan ke arah batu kilangan 5 elemen di langit. Meledak. Wang Xian berteriak pelan. Tatapannya terfokus saat 5 naga suci di pabrik penggilingan 5 elemen berputar. Di bawahnya, seolah-olah dunia akan dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan bahkan menyebabkan udara di sekitarnya hancur. Segel es yang tak terhitung jumlahnya runtuh di ruang yang kacau ini. Apa kekuatanmu jauh lebih kuat daripada saat itu? Melihat segel es sejauh ribuan mil dan domain Dewa Es meledak di ruang yang kacau, ekspresi Master Sekte Han Song sedikit berubah. Dharma Idol Gunung Es telah turun. Dia meraung dan puncak gunung sekitar 2000 meter muncul di langit.
Dia menatap batu gilingan 5 elemen dengan tatapan dingin dan menggertakkan giginya. Ram! Gunung es berukuran 2000 meter itu menabrak batu kilangan 5 elemen berukuran 2000 meter. Frigid Sek, aku akan menghancurkan kalian semua hari ini. Mata Wang Xian setajam obor. Dengan lompatan, dia langsung muncul di bawah 5 elemen Millstone. 5 elemen batu kilangan, kelima elemen itu lahir bersama. Putar, Ram. Dia berdiri di bawah batu kilangan 5 elemen dan mengangkat kedua tangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Di atas batu 5 elemen, naga suci yang terbentuk dari mutiara naga 5 elemen mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Itu berjalan searah jarum jam, dan 5 elemen berinteraksi satu sama lain. 5 jenis energi mulai berputar dengan keras. Di sisi lain, Master Sekte dari Sekte Dingin berdiri di atas gunung es Idola Dharma. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan bermartabat. Tabrakan antara pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kekosongan tingkat keempat. Di bawah pengawasan massa, di atas pulau dinasti Naga Cahaya. Gunung es biru sedalam 2000 meter dan menakutkan. Batu kilangan raksasa hitam yang gelap dan menakutkan. Master Sekte dari Sekte Frost berdiri di atas gunung es sementara Nameless Sword Demon King Immortal berada di bawah batu gerindra raksasa. Dua kekuatan yang sangat menakutkan itu perlahan mulai bertabrakan. Ini, kakak Wang Xian, kamu harus hati-hati. Semua orang menyaksikan konfrontasi antara dua ahli terkemuka dengan kaget. Long Xiaotian mengungkapkan ekspresi khawatir di wajahnya. Mereka akan bertabrakan. Semua orang di sekitarnya menatap mereka dengan saksama. Kedua makhluk raksasa itu bertabrakan perlahan. Ledakan. Ketika dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, suara yang menghancurkan bumi bergema di langit. Ice Spark terbang ke segala arah. Seolah-olah gunung es di lautan telah runtuh. Seolah-olah dunia akan segera berakhir. Suara itu menyebar dalam radius puluhan kilometer. Orang-orang yang berada di bagian lain makam demi Human berhenti saat ini. Mereka melihat lokasi Pulau Radiant Dragon Empire dengan kaget. Runtuh. Wang Xian melayang di bawah batu kilangan 5 elemen. Dia menatap gunung es dengan dingin. Kecepatan seluruh batu kilangan 5 elemen tiba-tiba meningkat, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Retakan, retakan, retakan. Suara batu kilangan yang runtuh bisa terdengar. Batu kilangan 5 elemen seperti benda suci yang dapat mengalir di sungai waktu yang panjang. Itu bisa menghancurkan objek apapun. Gunung es itu mencair sedikit demi sedikit. Tidak baik. Ekspresi Master Sekte Han Zong berubah drastis saat dia melihat idola dharmanya ambruk di bawah. Ice Seal, pertahanan dan serangan. Dia merasakan batu kilangan 5 elemen yang menyerang tubuhnya. Itu adalah energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia dengan cepat menyilangkan longsword dan tongkat di tangannya. Panah es sepanjang 1000 meter ditembakkan ke arah batu kilangan 5 elemen. Perisai pelindung biru mengelilinginya. Ledakan. Panah es sepanjang 1000 meter mengenai batu gerindra 5 elemen, mengeluarkan suara. Namun, itu tidak meninggalkan jejak apapun di atasnya. Serangan macam apa ini, bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Master Sekte dari Sekte Dingin memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan ingin bersembunyi jauh untuk melancarkan serangan jarak jauh. Batu kilangan 5 elemen, segel. Wang Xian menatap Master Sekte dari Sekte Dingin di depannya. Tatapannya sedikit terfokus. Berdengung. Seluruh 5 elemen Millstone bergetar sedikit. Kekuatan kacau menutupi Master Sekte dari Sekte Dingin. Kecepatan gaya itu sangat cepat sehingga semua orang terkejut. Kekuatan kacau meliputi area seluas 2000 meter dan langsung mengepung Master Sekte Han. Segera setelah itu, gaya ini mulai berubah. Elemen tanah segera menutupinya, diikuti oleh elemen air, perisai cahaya emas, lilitan kayu, dan rantai api. Dalam sekejap, itu langsung melilit Master Sekte Han. Oh tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Merasakan segel 5 elemen dalam radius 2000 meter, wajah pemimpin Sekte Han Zong dipenuhi dengan keterkejutan. Dharma Idol, 0 derajat dunia. Dia berteriak panik, dan ruang di sekitarnya mulai membeku. Seluruh langit jelas tertutup embun beku. Langit mulai menghujani es. Kemudian, 0 derajat dunia tidak menahan segel dari 5 elemen penggilingan. Nyatanya, energi air yang terkandung dalam 0 derajat dunia menggandakan pengikatan energi air. Retakan, retakan, retakan. Satu demi satu, blokade secara bertahap menahan Master Sekte Han sepenuhnya. Apa aku pedang iblis tanpa nama Wang Xian benar-benar berada di atas angin? Master Sekte Han sebenarnya disegel. Kekuatan Wang Xian sangat menakutkan. Sangat menakutkan, sangat menakutkan. Dia berumur 26 tahun, saya tidak percaya.
Semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka ketika mereka melihat Wang Xian benar-benar menekan Master Sekte Han. Master Sekte dari Sekte Dingin adalah seorang ahli terkemuka yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun. Kini, ia justru dikalahkan oleh seorang pemuda berusia 26 tahun. Apakah ini kekuatan dari ahli kebanggaan surga tertinggi? Apakah ini teror dari iblis pedang tanpa nama Wang Xian? Ini kita tidak boleh membiarkannya hidup. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Mata Long Xiaoyun berkedip ketika dia melihat kekuatan menakutkan Wang Xian. Dia harus membunuhnya. Jika dia terbunuh, dia akan menjadi ahli kebanggaan surga terkuat di wilayah laut yang mengalir. Dia harus membunuhnya. Mati, meledak. Wang Xian memandangi pemimpin Sekte Frost yang benar-benar terkepung dan berteriak pelan. Ledakan. Awan jamur muncul di seluruh langit. Tidak mungkin, pemimpin Sekte Frost akan dibunuh. Ini, ya Tuhan, mungkinkah seorang ahli di level 4 dari tahap kekosongan Sitraf akan dibunuh oleh Wang Xian? Awan jamur mengguncang langit dan semua orang merasakan ruang bergetar hebat. Semua orang membuka mulut mereka sedikit. Namun, pada saat ini, pupil Wang Xian sedikit berkontraksi. Dia menatap dengan tenang sosok yang tiba-tiba muncul di tengah ledakan. Itu adalah, pada saat ini, Raja Kerajaan Naga Cahaya yang duduk dengan tenang di atas panggung tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap sosok kurus yang tiba-tiba muncul di tengah ledakan. Bunuh dia untukku. Dia harus mati. Raungan marah Long Xiaoyun tiba-tiba terdengar. Apakah Long Xiaoyun gila bahkan ketua sekte dari Sekte Dingin dibunuh oleh Raja Iblis Pedang tanpa nama? Ya, mungkin dia tidak percaya kenyataan di depan matanya. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan dan pengaruh Pangeran ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pangeran kedua. Posisi putra mahkota masih menjadi miliknya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar raungan tiba-tiba Pangeran ke-8, mereka sedikit terpana. Semua yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan mereka. Pengembalian kuat Pangeran ke-8, kekuatannya di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang dalam. Identitas sebenarnya dari Iblis Pedang tanpa nama, pertempuran tak tertandingi antara Iblis Pedang tanpa nama dan Master Sekte Hanzong. Setiap dari mereka dapat membuat mereka berbicara untuk waktu yang sangat lama. Lihat, ada orang tambahan di tengah ledakan. Apa itu situasi apa itu? Saat semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka, suara mengejutkan lainnya terdengar. Semua orang menoleh sekali lagi, pupil mata mereka sedikit menyempit saat mereka menghirup udara dingin. Di tengah ledakan, ada orang tambahan, sosok kurus dan lemah. Di samping sosok ini, Master Sekte Hanzong yang agak acak-acakan membungkuk ke arah sosok itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memikirkan raungan Pangeran ke-8 barusan. Mungkinkah ahli tak tertandingi lainnya telah muncul dan bahkan lebih kuat dari ketua sekte dari Sekte Dingin itu? Kali ini, posisi putra mahkota akan diwarisi oleh Pangeran ke-8, Xiao Yun. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Pada saat ini, Raja Kerajaan Naga Radiant yang berdiri tidak bisa lagi duduk diam dan mengumumkan dengan keras. Ayah, ini belum berakhir. Itu hanya akan berakhir setelah aku membunuh Wang Xian itu. Tolong jangan ikut campur, ayah. Ekspresi Long Xiaoyun sedikit berubah saat mendengar suara ayahnya. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat dia membungkuk dan berbicara kepada ayahnya. Dia punya hak untuk melakukannya. Karena sosok itu adalah eksistensi di tingkat kelima Sitraf Void Tier. Ayahnya juga hanya berada di tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang mendalam. Saya Bing Hanzi, pendiri Sekte Dingin. Saya terjebak di Origin Light Dragon Pond dan diselamatkan oleh Tuan Muda. Aku akan membunuh orang yang Tuan Muda ingin bunuh. Sebuah suara tanpa emosi terdengar di udara yang perlahan menghilang dan meledak. Saya Bing Hanzi, pendiri Sekte Frost. Saya terjebak di kolam sumber naga cahaya dan diselamatkan oleh Tuan Muda. Aku harus membunuh orang yang ingin dibunuh Tuan Muda. Suara dingin dan mekanis datang dari pusat ledakan. Suara ini tidak terlalu keras, tetapi semua orang merasa bahwa suara ini terdengar tepat di telinga mereka. Itu jelas, dingin, dan tanpa emosi. Asap dari ledakan perlahan menghilang, dan sosok yang jelas muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua kurus yang sepertinya akan mati kapan saja. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh lelaki tua itu. Kedinginan dan keheningan yang mematikan memenuhi seluruh tubuhnya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang tercengang. Pendiri Sekte Frost. Sekte Frost adalah faksi sekte dari dinasti Naga Cahaya. Di masa lalu, kekuatan Sekte Frost setara dengan Raja Naga Cahaya. Alasannya adalah keberadaan pendiri Sekte Frost, Bing Hanzi.
Bing Hanzi dari Sekte Frost sekarang adalah sosok dari lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Meskipun umur seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas adalah 5.000 tahun, jumlah orang yang bisa hidup sampai 5.000 tahun sangatlah kecil. Cedera dan bahaya tersembunyi selama 1.000 tahun terakhir, kematian orang-orang yang memasuki situasi berbahaya untuk mencari terobosan. Perubahan sejarah yang tiba-tiba dan sebagainya. Hal ini menyebabkan jumlah ahli yang dapat hidup hingga 4.000 hingga 5.000 tahun menjadi sangat sedikit. Itu tidak berlebihan untuk memanggil setiap orang dari mereka yang bisa hidup hingga 4.000 hingga 5.000 tahun monster tua. Saat ini, Sekte Frost telah mengalami 7 atau 8 generasi Master Sekte. Sekarang pendiri Sekte Frost, Bing Hanzi, tiba-tiba muncul, itu mengejutkan semua orang. Ini terutama terjadi pada keluarga dan kekuatan dinasti Naga Cahaya. Mereka sangat menyadari perbuatan tokoh legendaris di dinasti Light Dragon, Bing Hanzi. Bing Hanzi, raja dari dinasti Light Dragon juga menatapnya dengan heran. Meskipun dia adalah raja dari dinasti Naga Cahaya, dia masih sangat menghormati dan takut pada sosok legendaris tersebut. Dia membuka mulutnya, ingin membuat putranya berhenti berkelahi. Namun, ketika dia melihat sosok yang begitu legendaris, dia ragu sejenak sebelum duduk dengan ekspresi serius. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu karena terlalu banyak menyinggung Xiao Yun. Saya tidak menyangka Xiao Yun akan membuat orang yang begitu kuat dihormati. Sayang sekali, yang terpilih tertinggi, pedang iblis tanpa nama. Dia menghela nafas dalam hatinya. Pakar kebanggaan surga paling luar biasa di wilayah laut yang mengalir tidak berdaya melawan monster tua yang telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Lagi pula, untuk bisa hidup begitu lama, kekuatan dan pengalaman bertarungnya sangat menakutkan. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, masih sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Ini apa gunanya mengocok telur monster tua yang telah hidup lebih dari 4.000 tahun dan berusia 26 tahun. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dari kelihatannya, Pangeran ke-8 pasti tidak akan melepaskan Wang Xian. Kali ini, generasi favorit Peerless Heaven mungkin akan segera jatuh. Kesenjangan lebih dari 4.000 tahun antara seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kelima dari generasi yang lebih tua dan favorit Peerless Heaven dari generasi baru. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata Bing Hanzi, mereka sangat terkejut. Legenda generasi yang lebih tua seperti itu akan dianggap sebagai eksistensi terkemuka di wilayah Liuhai. Kakak Wang Xian, cepat pergi. Long Xiaotian memandang Bing Hanzi yang turun seperti dewa dan iblis. Wajahnya dipenuhi keputusasaan saat dia berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi khawatir. Melarikan diri Anda ingin melarikan diri apakah itu mungkin? Long Xiaoyun menatap Xiaotian panjang dengan mata dinginnya. Dia berdiri di sana dengan arogan dan memandang segala sesuatu dengan dingin. Dia dikejutkan oleh Bing Hanzi. Dia adalah bawahannya. Dia dipenuhi dengan kenikmatan. Tuan muda, jangan khawatir. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa kabur. Bing Hanzi menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan tenang. Dia sama sekali tidak menaruh Wang Xian di matanya. Berdasarkan pertempuran barusan, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan udara yang sangat dingin langsung menyerang 5 elemen batu giling di atas Wang Xian. Ledakan. Energi dingin yang mengerikan mendarat di batu kilangan 5 elemen dan menghasilkan suara yang tumpul. Seluruh 5 elemen Millstone terbang ke kejauhan. Hehe, Wang Xian memandangi Bing Hanzi yang sok dan Long Xiaoyun yang sombong yang ingin membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen yang terbang keluar mulai menyusut dan perlahan berputar di atas kepalanya. His, celah yang sangat besar. Master Sekte dari Sekte Frost bahkan tidak bisa mengguncang batu kilangan besar dengan idola dharmanya, namun dia dengan mudah dikirim terbang oleh Bing Hanzi. Ini bukan level yang sama. Melihat serangan kasual Bing Hanzi, mata semua orang terfokus dan menarik napas dalam-dalam. Pendiri Sekte Frost, itu sempurna. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan penghancuran Sekte Es Anda. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Wang Xian melayang di langit. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Bibirnya bergerak sedikit dan suaranya bergema di seluruh langit. Apa? Puluhan ribu orang membuka mulut sedikit saat melihat Wang Xian masih mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Kenapa dia? Long Xiaotian tertegun. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Wang Xian. Hahaha, bagus juga. Saya ingin melihat seberapa kuat saya sekarang. Mari gunakan Anda untuk mengujinya. Haha, sementara semua orang tertegun, suara Wang Xian terdengar lagi. Kali ini, itu adalah tawa gila. Setelah tawa berakhir, aura menakutkan mulai berkumpul di tubuhnya. Dalam radius lebih dari 10 km, cara mengesankan yang tak dapat dijelaskan mulai berkumpul.
Mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang tidak manusiawi terdengar dari mulutnya. Suara itu keras dan jelas, diisi dengan cara mengesankan yang tidak bisa dijelaskan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Wang Xian, yang masih dalam wujud manusianya beberapa saat yang lalu, berubah menjadi naga dewa sepanjang 50 meter yang menakutkan. Tubuhnya yang besar dan aura yang menakutkan. Setiap potongan sisik naga bersinar dengan kilau. Tanduknya seperti rusa, kepalanya seperti unta, matanya seperti kelinci, lehernya seperti ular, perutnya seperti kerang, sisiknya seperti ikan, cakarnya seperti elang, telapak tangan seperti harimau, dan telinganya seperti lembu. Naga Dewa Tiongkok, ras naga alam semesta. Penampilan aslinya berada di wilayah laut yang mengalir. Di bawah tatapan semua orang, Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar. Sepasang mata naga agungnya menatap dingin ke arah Bing Hanzi dan pemimpin sekte-sekte Frost yang berada di sampingnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya ingin menghancurkan Sekte Frost. Pertama, aku akan membunuh pemimpin sekte dari Sekte Frost. Wang Xian berbicara dalam bahasa manusia. Di bawah tatapan tercengang semua orang, batu gerindra 5 elemen di atas kepalanya pulih ke ukuran 2000 meter dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah itu, Wang Xian mengayunkan tubuh naga sucinya dan menyerbu ke depan dengan batu kilangan 5 elemen. Naga ilahi bergoyang. Kekuatan ilahi turun. Batu kilangan 5 elemen musnahkan. Sisik naga di tubuh Wang Xian berkedip dengan cahaya 5 warna. Pada saat ini, dia adalah naga dewa 5 warna. Gelombang energi yang dilenyapkan menutupi area seluas 2 km di depannya. Ini, Bing Hanzi yang berdiri di depannya melihat gelombang energi yang dipenuhi dengan kekerasan seolah-olah akan menghancurkan dunia. Ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh akhirnya berubah. Muridnya melotot, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. KKK. Tubuhnya bergerak, dan cahaya biru menyilaukan muncul di sekelilingnya. Cahaya biru berubah menjadi balok es yang menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung melebar 10 meter. Dia sama sekali tidak peduli dengan pemimpin sekte Han Zong di sampingnya. Tidak bagaimana mungkin makhluk ini lari-lari. Master sekte Han Zong melihat energi penghancur dunia di depannya saat melesat melintasi langit, dan dia berteriak ketakutan. Weng! Namun, saat energi melewatinya, tubuhnya menegang, dan dia perlahan gemetar. Kekuatan hidup terakhir, makhluk menakutkan yang dia lihat saat itu di aula utama muncul di benaknya. 1330.